Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika untuk kelas 4 dengan tema atau judul mengubah pecahan ke desimal, pecahan biasa ke desimal, dan persen atau sebaliknya. Baik, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membahas pembelajaran ini dan nanti selanjutnya kita akan mendalami pembelajaran ini dan tentunya diharapkan para siswa dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, mampu mengubah pecahan biasa ke desimal, mampu mengubah pecahan desimal ke persen, dan sebaliknya. Dan insya Allah pembelajaran ini tidak ada yang sulit selama kita masih bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan dengan kesungguhan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu, tambahkanlah kami ilmu, serta berikanlah kami pemahaman. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita awali bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Langsung pada pembelajarannya mengubah pecahan biasa ke desimal. Ini pecahan biasa. Yang pertama ada cara dengan mengubahnya menjadi penyebutnya ke 100. Lihat, kita ada pecahan di sini. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Pecahannya ada 2/5. Ya, 2/5. Mana penyebutnya? 5, benar. 5 adalah penyebutnya. Maka kita cari angka perkalian yang hasilnya menjadi 100. 5 kali 20. Atau kita balik, 100 dibagi 5 dapat 20. Maka 5 kali 20 dan atasnya juga kali 20. Harus sama perkaliannya. Sama dengan kita mengubah menjadi pecahan senilai. Pelajaran sebelumnya ada pecahan mengubah menjadi pecahan senilai. Maka caranya seperti itu. Kita ubah menjadi pecahan senilai yang kalinya adalah menghasilkan angka 100 pada penyebutnya. Pada penyebutnya. Maaf ya, agak tersendat ini suaranya. Ada batuk-batuk. 5 kali 20, 100. 20 kali 20 hasilnya 40. Jadi senilainya adalah 40/100. Maka akan dengan mudah kita mengubahnya menjadi desimal dan persen. Apa tandanya? Bagaimana mengubahnya menjadi mudah? 100 itu menunjukkan bahwa dua angka di belakang koma. Nah, maka kita tinggal tulis 40 itu berada di dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Ya. Dua angka di belakang koma berarti 0,40. Sedangkan persennya sudah menjadi 100. Setiap persen itu 100. Maka tinggal menulis 40/100. Sampai di sini paham? Nah, ini ada, kalau tadi sudah 100, maka tinggal mengubah jadi 0,40. Dua angka belakang koma. Karena nolnya 2, atau sudah 100, berarti dua angka di belakang koma. Sudah 100, berarti dua angka belakang koma. Kalau sudah 100 juga, tinggal mengubah menjadi persen. Angka berapapun di atasnya, tinggal diubah menjadi persen. 40%. 40%. Kalau 40/100 berarti 0,40. Sudah paham sampai di sini? Mudah bukan? Baik, berikutnya yang kedua, 1/4. 1/4. Nah, tadi menggunakan perkalian atau cara mengubah menjadi pecahan senilai. Nah, mulai dari 100 dulu, karena kita akan mengubahnya menjadi 100. Boleh dibagi 100 bagi 4 berapa? 25, benar. Maka gunakan angka 25 ini untuk pengali kedua-duanya. 4 kali 25, 100. 1 kali 25, 25. Berarti 25/100. Maka kalau sudah 100, tadi bagaimana? Masih ingat yang tadi? Ya. Maka tinggal mengubah menjadi 0,25 untuk desimalnya. Karena sudah 100, berarti dua angka belakang koma. Dan sudah 100 untuk persen, maka tinggal mengubah menjadi 25%. Sampai sini ingat, bedanya adalah koma dan persen. Nah, berikutnya ada angka yang campuran. Pecahan campuran 31/2. 31/2 bagaimana caranya?
Yang pertama harusnya diubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat kan caranya? Ya, 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 tambah 1. Hasilnya, maaf, 7/2. Ya, 7/2. Nah, caranya tetap sama dengan yang tadi. Dicari pengali atau nilai penyebutnya harus 100. Nilai penyebutnya 100. Cara satunya. Berarti 2 kali 50 atau 100 bagi 2 tadi hasilnya 50, maka menggunakan kali 50. Dua-duanya dikalikan 50. Maka 2 kali 50 100, 7 kali 50 350. 350 sudah 100 bukan? Ya, sudah 100 di bawahnya penyebutnya. Maka kalau desimalnya bagaimana? Yuk. Ya, tinggal mengubah menjadi 2 angka di belakang koma karena 100. 2 angka di belakang koma. 3, ini ada 3 angka, baca 3,50. 3,50. Sedangkan ini tinggal tulis 350 per 100. 350 per persen. Ya. Jadi 350 per 100 jadi 350%. Karena sudah 100 di bawahnya. Selanjutnya ada cara 2. Ini untuk yang campuran. Boleh dengan cara ini. Aslinya tetap di depan. Nah, tidak diubah. Maka tinggal mengalihkan seperti cara sebelumnya. Tinggal dikalikan tetap angka yang menjadikan angkanya 100. Nah, jadi 2 kali 50 100. 1 kali 50 50. Maka 350 per 100. Nah, desimalnya 3,50 atau 350%. Sampai sini sama bukan? Nah, itu sama saja caranya. Nah, tapi biasanya lebih enak menggunakan cara di atas karena nanti ada kaitannya dengan pecahan-pecahan berikutnya untuk mengalihkan ataupun pembagian. Baik, kita lanjutkan sampai sini mudah-mudahan paham untuk mengubah menjadi pecahan desimal dan persen. Ini cara 2 dengan cara membagi ya. 1/3. Cara 2 itu kalau misalnya tadi itu boleh dengan cara dibagi. Nah, menggunakan cara bagi 1/3. Ini cara 2 nih. Kalau angkanya tidak bisa dijadikan 10, 100, atau 1000. Tidak bisa dijadikan 100. Penyebutnya tidak bisa cari kali berapa sih 3 kali supaya hasilnya 100. Bingung kan? Nah, supaya lebih mudah kita menggunakan cara ini saja. 1/3. Berapa hasilnya? 1/3 hasilnya 0. 1/3 tidak bisa dibagi dapat hasilnya 0. Nah, karena 0 maka sama-sama dikali 10. Sama-sama dikali 10. Hasilnya dapat, bukan sama-sama dikali 10. 1/3 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 3 0. Ya. 0, maka 0-nya di bawah 1. Sampai sini dulu ya. Baik, kita bagiannya. Nah, cara di sini kita menemukan angka 0. Jadi hasilnya dapat 10 di sini. Apa kalau 1 kali 0 kurang 0 dapat 1. Nah, maka ada turunannya jadi 10. 10 kurang 10 bagi 3 dapat 3. Hasilnya tetap sisa 1. 3 terus. Maka mendapatkan 0,3333. Maka kalau persennya menjadi 33,3%. Kalau desimalnya 0,333. Kalau 9 bagi 1, 9 bagi 11 tidak bisa kan? Maka dapat hasilnya 0. Ketika ini berubah menjadi 90. Ketika hasilnya 0, ini berubah menjadi 90. 90 bagi 11 dapat 8. Masih bersisa lagi dikurangi hasilnya. 90 kurang apa? 90
8 kali 11 dapat 88. 90 kurang 8. 90 kurang 88 hasilnya. Sisa 2. Maka dapat hasilnya 1. Nah, terus seperti itu. Terus 81, 81 terus. Bagaimana sih caranya yang benar? Nah, baik, berikut kita akan lihat cara manualnya. Cara manualnya yang kayak gini apa sih gitu ya, supaya bisa dipahami pada pembelajaran berikutnya. Nah, untuk cara ini kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya. Nah, mau tahu? Nah, ikuti video tutorial berikutnya dulu. Namun ingat, pelajari dulu yang bagian ini, lihat dulu supaya pemahamannya utuh dan mudah. Dan nanti untuk video berikutnya jangan lupa tonton video selanjutnya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk tahap ini. Kita bersambung pada video pembelajaran atau tutorial berikutnya. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan yang dipelajari tadi dapat diulang kembali. Kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama